kota Bima untuk satu kelompok. Dan nyempil di sini pesawaran Lampung hanya 2 paket, Pak. Coba. Semuanya sebagian besar PNTB. Lanjut. Ini rincian bantuan Bapak Ibu sekalian. Jadi dana yang kita titipkan kepada Bapak-bapak nanti bisa digunakan untuk beli benih. Benihnya kalau ukurannya minimal 1 gram, jumlahnya minimal kita harapkan bisa dibelikan 2.560 ekor. Kalau Bapak membeli benih 5 gram, kita harapkan paling tidak 1.920 ekor. Kalau benih ukuran minimal 20 gram, kita harapkan Bapak bisa membeli untuk 1.280 ekor. Kemudian waring, kalau memang ini diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan, belikan saja untuk benih semua, kalau memang Bapak sudah ada. Jadi ada pilihan yang wajib. Yang benih ini wajib, yang waring ini adalah pilihan, disesuaikan kebutuhan Bapak Ibu. Yang penting ada pertanggungjawaban dan memang Bapak butuhkan. Ingat, swakelola itu Bapak yang mengusulkan, Bapak yang memanfaatkan dan membelanjakan uang yang dititipkan negara itu, yang diberikan negara itu, kemudian jangan lupa mempertanggungjawabkan, Pak. Harus mempertanggungjawabkan, baik itu secara fisik maupun secara administrasi. Lanjut. Ini persyaratannya, Pak. Ada kelompok harus memiliki anggaran dasar, tidak menerima bantuan sejenis, mengusulkan Bansabras, jadi ada proposalnya, bersedia membuat dan menandatangani fakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, memiliki rekening tabungan di bank pemerintah yang masih aktif atas nama kelompok, bukan atas nama pribadi. Nah, persyaratan khusus lainnya secara teknis, luas lahan atau wadah minimal per paket lobster adalah 4 unit KCA, maksudnya 4 lubang dengan ukuran 3 kali 3 meter per lubangnya. Lanjut. Tugas penerima bantuan menyampaikan usulan kepada Pak Dirjen atau melalui Pak Kadis, menetapkan tim penyelenggara. Jadi dalam satu kelompok Bapak itu nanti ada tim yang ditetapkan oleh kelompok, ada tim persiapan, tugasnya menyusun sasaran, rencana kegiatan. Nanti minta tolong bantuan dari teman-teman penyuluh dan juga teman-teman dinas untuk mendampingi. Kita sudah ada formatnya. Tim pelaksana tugasnya melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan, termasuk penyerapan anggaran. Kemudian ada tim pengawas. Ini mengawasi persiapan sampai pelaksanaan fisik maupun administrasi secara swakelola. Kemudian membuat fakta integritas, menandatangani nota kesepahaman dengan Pak Dirjen KPA. Kemudian menandatangani kontrak swakelola dengan saya PPK. Kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan. Jadi setelah selesai semua Bapak belanjakan, Bapak harus membuat laporan pertanggungjawaban. Uang yang saya terima sekian ini saya gunakan untuk ini. Kemudian buktinya dilaporkan. Belanja ke toko A membeli jaring misalnya, harganya berapa, jumlahnya berapa, dilampirkan ada buktinya. Lanjut. Pertanggungjawaban. Penerima bantuan bertanggung jawab. Ya, penerima bantuan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan, menyampaikan laporan pemberi bantuan dalam hal ini di JBB, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan, menyampaikan laporan perkembangan kepada kementerian. Lanjut. Ini sanksi apabila berdasarkan pemantauan, evaluasi dan pemeriksaan oleh pejabat berwenang dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan ternyata tidak dilaksanakan, maka tidak memanfaatkan dan bantuan, memanfaatkan dan bantuan pemerintah dengan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, menghilangkan bantuan, menjual bantuan, menjaminkan, menggadaikan atau memperjualbelikan, maka ada sanksi-sanksi yang harus Bapak Ibu mohon maaf ya, salahnya harus kita terima gitu ya. Lanjut. Ini pembinaan dilakukan oleh penyuluh, rekan-rekan penyuluh, kabupaten kota, dinas provinsi. Dalam waktu dekat kami akan mengundang teman-teman penyuluh kecamatan untuk secara Zoom by online. Nanti juga koordinasi Ibu Lili untuk kita berkoordinasi bagaimana kita minta Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan penyuluh untuk mendampingi pelaksanaan di lapangan. Monitoring dan evaluasi dan pelaporan. Lanjut. Nah, ini kegiatan Bapak Ibu sekalian sebagai pegangan kita semua karena waktu sangat terbatas. Pertama, tanda tangan kontrak per hari ini 18 November. Berarti mulai hari ini Bapak Ibu sudah mulai bekerja, proses administrasi keuangan mulai diproses, kalau sudah lengkap akan segera dicairkan. Kalau saran saya dari sekarang sudah Bapak Ibu mulai mencari kemana saya harus membeli benih.
Kalau misalnya benih itu dari luar Provinsi NTB, maka harus ada SKA, surat keterangan asal. Kemudian yang lain-lain mulai disiapkan dari sekarang. Syukur-syukur karena sudah ada tanda tangan kontrak, maka uang itu pasti turun. Insya Allah pasti turun ke Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau memang sudah ada uang, bisa membelanjakan terlebih dahulu. Jangan lupa bukti-bukti pembelanjaannya. Kemudian batas waktu pekerjaan 15 Desember. Waktunya sangat singkat, kurang lebih 1 bulan untuk melaksanakan kegiatan ini. Tapi saya yakin dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian, dengan melimpahnya lobster di NTB, insya Allah ini bisa terlaksanakan. Ini beberapa catatan, mencatat dan melaporkan tidak ada benih yang mati. Jadi benih-benih yang mati kalau ada dicatat, setiap bulan bisa dibuat berita acara dengan diketahui rekan-rekan dinas atau rekan-rekan penyuluh. Ikuti standar operasional, cara-cara yang dianjurkan oleh program. Upayakan mulai mengembangkan budidaya kekerangan, ikuti saran dari UPT, termasuk dari Balai Budidaya, menerapkan cara budidaya ikan yang baik, dan menyiapkan diri untuk bersedia dilakukan sertifikasi. Lanjut. Baik, terima kasih. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, kalau ini bisa dipelajari, tapi saya ada catatan. Yang pertama, dengan besarnya bantuan yang diterima NTB, mari saya mengajak kita mengucapkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Karena ungkapan kita Bapak Ibu sekalian, salah satu cara yang mungkin kita laksanakan adalah tolong program ini sama dengan Bu Sestit, Pak Rahmat. Kita berharap program ini jangan disia-siakan. Tolong laksanakan sesuai dengan ketentuan, Pak. Jangan sampai melenceng. Saya khawatir karena nilainya cukup besar, Pak. Jangan-jangan sudah ada yang awang-awang. Kampung sebelah ada jantung muda nih. Jangan-jangan lari ke sana. Jangan sampai, Pak. Tolong tahan diri. Nanti kalau mau begitu setelah panen saja. Atau mungkin mau ngajak keluarga, yuk kita jalan-jalan ke Jakarta.